Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pesantren yang kami teliti. Anggotanya yaitu Azia Diananda dengan NIM 2005953, Elvi Almanisya dengan NIM 2005961, dan Nita Fitriani dengan NIM 2005927. Baiklah, bagian profil organisasi dan alasan memilih organisasi itu akan saya sampaikan. Untuk profil organisasi yang kami bahas adalah nama sekolah SMA Dar El Iman Islamic Boarding School. Alamat sekolah tersebut terletak di Komplek Islamic Center Dar El Iman Jalan Gunung Juaro, Kelurahan Suragadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sekolah ini didirikan pada tahun 2015. Status kepemilikan sekolah ini yaitu milik yayasan. Sekolah ini terakreditasi A. Jenjang pendidikannya yaitu SMA, sedangkan status sekolahnya yaitu swasta. Untuk alasan memilih organisasi, kami memilih organisasi SMA Dar El Iman Islamic Boarding School ini sebagai objek penelitian untuk tugas kami, itu karena SMA Dar El Iman Islamic Boarding School ini merupakan salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal. Dan juga karena disiplin ilmu yang diterapkan di dalam sekolah tersebut hampir tergolong sangat baik. Dengan meneliti SMA Dar El Iman Islamic Boarding School ini, kami dapat lebih mudah untuk mencari informasi seputar tentang SMA Dar El Iman Islamic Boarding School karena data-data dan informasinya yang cukup mudah untuk kami cari. Baiklah, selanjutnya untuk tabel identifikasi risiko itu akan disampaikan oleh Azia Diananda. Kepada Azia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel identifikasi risiko. Nama risiko yang pertama yaitu kasus korupsi dana BOS. Ia termasuk ke dalam kelompok risiko keuangan. Dan tempat kejadian atau lokasinya yaitu di SMA Darul Iman Boarding Islamic School. Sedangkan waktu kejadiannya itu bisa terjadi kapanpun dan dampak kejadiannya yaitu kurang terbarunya fasilitas pendidikan. Alat identifikasinya mencari laporan keuangan yang sebenarnya, dan solusi yang diberikan yaitu membuat peraturan atau sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melakukan korupsi maupun suap, serta penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah. Risiko yang kedua yaitu terpapar virus COVID-19 yaitu atau Omikron, dan itu termasuk ke dalam kelompok risiko yang tidak disengaja atau murni terjadinya. Tempat kejadiannya juga di lokal SMA Darul Iman Boarding Islamic School. Waktu kejadiannya pagi sampai sore. Dampak kejadiannya diliburkannya kegiatan-kegiatan tatap muka belajar dan mengajar. Serta alat identifikasinya yaitu seperti tes PCR dan tes antigen. Dan solusi yang diberikan dengan memperketat prokes di lingkungan sekolah, baik guru, siswa, dan staf lainnya ditegaskan untuk selalu memakai masker. Nama resiko yang ketiga yaitu pengawasan atau peraturan di dalam SMA Darul Iman Islamic Boarding School yang kurang ketat. Itu termasuk ke dalam kelompok resiko operasional. Dan tempat atau kejadian lokasinya yaitu di lingkungan sekolah. Biasanya itu terjadi pada waktu pagi sampai sore. Dan dampak dari kejadian tersebut yaitu banyak siswa yang melanggar peraturan, serta alat identifikasinya yaitu dengan melihat keseharian dari para siswa. Dan solusi yang diberikannya yaitu memberikan sanksi tegas kepada pelanggar apabila ia melanggar suatu aturan dengan sengaja.
Eee, Nama risiko yang keempat yaitu bullying atau pembulian. Itu termasuk ke dalam kelompok risiko non-akademik, dan tempat dan kejadiannya yaitu di setiap kelas. Biasanya terjadi pada waktu pagi sampai sore. Dampak dari kejadian tersebut yaitu trauma dari korban pembulian dan buruknya citra sekolah. Alat identifikasinya yaitu bisa kita lihat dari sikap korban. Dan solusi yang diberikan yaitu dengan melaporkannya kepada guru agar ia dinasehati untuk tidak melakukan pembulian lagi atau bisa juga dikenakan skors. Dan, pihak penanggung jawabnya yaitu dari pihak sekolah. Resiko yang kelima yaitu kemungkinan adanya kekurangan murid karena sangat susah untuk masuk ke sekolah tersebut bagi orang yang tidak mampu. Kelompok resikonya yaitu akademik dan tempat kejadiannya itu di sekolah, serta waktu kejadiannya itu setiap saat. Dan dampak dari kejadian tersebut itu kekurangan siswa, serta alat identifikasinya menggunakan jumlah siswa per kelas dan mengidentifikasi kembali uang yang masuk ke sekolah. Solusi yang diberikan yaitu meninjau kembali biaya sekolah agar bisa dikurangi sehingga siswa yang lain bisa masuk ke sekolah tersebut, serta penanggung jawabnya yaitu pihak sekolah. Risiko yang keenam, orang tidak mau mendaftar ke sekolah tersebut karena untuk bisa masuk sekolahnya harus bisa lulus tes. Itu termasuk ke dalam kelompok resiko akademik dan biasanya terjadi di sekolah. Waktu kejadian itu setiap saat. Dan dampak kejadiannya yaitu sedikit murid yang berminat untuk masuk. Alat identifikasinya meninjau jumlah murid per tahun yang mendaftar tes untuk masuk. Dan, solusi yang diberikan yaitu solusi bagi murid yang ingin masuk diharapkan untuk belajar serta latihan terus agar bisa lolos tes di sekolah ini. Penanggung jawabnya yaitu pihak sekolah. Resiko yang ketujuh yaitu pencabulan atau seputaran berkaitan dengan warga sekolah. Kelompok resikonya termasuk kelompok resiko yang disengaja. Tempat dan lokasi kejadian yaitu di lingkungan sekolah dan waktu kejadiannya bisa bisa saja selama jam kegiatan sekolah. Dampak dari kejadian tersebut yaitu citra sekolah buruk dan murid di sekolah bisa berkurang. Serta alat identifikasinya bisa juga dari cerita murid ke guru atau dari murid ke murid. Solusi yang diberikan yaitu dengan cara memberhentikan atau mengeluarkan pelaku pencabulan dari lingkungan sekolah agar kejadian tersebut tidak akan terulang lagi, serta penanggung jawabnya yaitu pihak sekolah. Risiko yang kedelapan, gempa, yaitu kelompok risiko yang tidak disengaja dan tempat kejadiannya yaitu di lingkungan sekolah maupun daerah. Waktu kejadiannya bisa saja setiap saat. Dan dampak dari kejadian tersebut yaitu kerusakan pada bangunan sekolah akibat guncangan dari gempa tersebut. Alat identifikasinya itu menggunakan BMKG. Solusi yang diberikan membuat bangunan sekolah yang aman dan tahan dari guncangan gempa sehingga warga sekolah merasa aman bila ada gempa dan mereka berada di dalam kelas. Penanggung jawab dari resiko tersebut semua warga sekolah. Selanjutnya risiko yang kesembilan, terkenanya penyakit kulit di dalam asrama. Itu termasuk ke dalam kelompok risiko dari dalam. Tempat kejadiannya di kelas maupun di kamar asrama. Waktu kejadiannya setiap saat, dan dampak dari kejadian tersebut banyak murid yang terkena penyakit kulit. Serta alat identifikasinya ya terhadap setiap siswa. Solusi yang diberikan yaitu membersihkan dan selalu mengecek kebersihan dari kelas-kelasnya. Dan penanggung jawabnya yaitu pihak sekolah. Risiko yang ke-10, pencurian. Itu termasuk ke dalam kelompok risiko yang direncanakan. Tempat dan kejadian lokasi di setiap ruangan sekolah. Waktu kejadiannya itu setiap saat, dan dampak dari kejadian tersebut yaitu kehilangan barang berharga, dan lingkungan sekolah akan dianggap tidak aman karena rawan pencurian. Alat identifikasinya bisa bisa dari pengaduan
orang yang kehilangan barang berharga mereka, dan solusi yang diberikan yaitu dengan cara memperketat keamanan dari sekolah, serta penanggung jawabnya yaitu dari pihak sekolah. Resiko yang ke-11 yaitu keuangan yang terbatas. Kalau dia masuk ke dalam kelompok resiko keuangan, dan tempat kejadiannya yaitu di SMA Dar El Iman Boarding Islamic School. Terus, waktu kejadiannya bisa kapan pun dan dampak dari kejadian tersebut yaitu tidak dapat menyediakan fasilitas dan segala kebutuhan serta sarana dan prasarana di dalam pondok pesantren. Alat identifikasinya dari laporan keuangan, solusi yang bisa diberikan yaitu mencari donatur yang bersedia menyuntikkan dana atau mencari sumbangan, serta pihak pesantren lebih memperhatikan lagi segala pengelolaan pengeluaran pesantren. Penanggung jawabnya yaitu pihak sekolah dan para murid. Risiko yang ke-12, belum optimalnya kegiatan pembelajaran. Itu termasuk ke dalam kelompok risiko akademik. Tempatnya di lokal SMA Darul Iman Boarding Islamic School. Waktu kejadiannya dari pagi sampai sore, serta dampaknya tidak terjadinya proses pembelajaran secara optimal. Dan alat identifikasinya yaitu melihat keseharian dari para siswa, dan solusinya yaitu memperbaiki dan menambah atau memenuhi sarana dan prasarana agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Penanggung jawabnya pihak sekolah. Resiko yang ke-13, data murid yang tidak terkelola dengan baik. Itu termasuk ke dalam kelompok risiko operasional. Tempatnya di ruangan staf TU, waktu kejadian bisa kapanpun, dampak kejadiannya terjadinya kesalahan pada saat penginputan data murid atau segala pihak sekolah yang terkait dan kurangnya produktivitas kegiatan. Dampak dari alat identifikasinya yaitu komputer dan solusinya meningkatkan ketelitian staf TU serta meningkatkan dan menambah teknologi canggih seperti komputer agar dapat mempermudah dalam penginputan data atau mempermudah dalam proses pendataan. Penanggung jawabnya pihak sekolah atau staf TU. Resiko yang ke-14, murid yang menunggak pembayaran SPP atau uang bulanan, termasuk ke dalam kelompok resiko keuangan, tempatnya di sekolah SMA Darul Iman Boarding Islamic School. Waktu kejadiannya bisa kapanpun, dampak dari kejadian tersebut, keuangan sekolah yang kurang lancar, serta pembiayaan sekolah menjadi terganggu. Alat identifikasinya dari laporan keuangan, pembayaran SPP atau uang bulanan. Solusinya yaitu pihak sekolah membuat aturan yang lebih ketat lagi terkait pembayaran SPP atau uang bulanan. Penanggung jawabnya pihak sekolah dan para murid. Risiko yang terakhir yaitu kurangnya kursi dan meja untuk belajar, termasuk ke dalam kelompok risiko operasional dan akademik. Tempatnya di lokal SMA Darul Iman Boarding Islamic School. Waktu kejadian bisa kapanpun, dan dampaknya murid jadi susah untuk belajar yang menyebabkan kurangnya kenyamanan di waktu pembelajaran. Alat identifikasinya melihat keseharian dari para siswa dan solusinya mencari dana untuk memenuhi, menambah, atau membeli fasilitas kursi dan meja belajar pada murid. Penanggung jawabnya pihak sekolah. Baiklah, untuk materi selanjutnya, untuk metode yang digunakan itu akan disampaikan oleh Nita Fitriani. Kepada Nita dipersilakan. Baiklah, kita lanjutkan ke metode yang digunakan. Di sini metode yang digunakannya adalah metode sekunder, kemudian metode penelitian online, dan juga internet searching. Selanjutnya adalah pengukuran risiko. Yang pertama, untuk sasarannya adalah pesantren yang sukses. Resiko yang bisa ditimbulkan dari sasaran ini adalah kasus korupsi dan dana bos. Penyebabnya adalah hawa nafsu atau keperluan pribadi. Kemudian untuk akibat dan pengendaliannya sudah dijelaskan sebelumnya oleh Zia. Kita lanjutkan ke pengukuran nilai risikonya. Di sini
Resiko ini kemungkinan terjadinya kita berikan skor 1 karena kemungkinan terjadinya sangat sedikit. Kemudian dampaknya kita berikan skor 5, maka kita dapatkan nilai resikonya dari hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampaknya. Maka nilai resikonya kita dapatkan 10. Selanjutnya yang kedua, sasarannya adalah penghuni pesantren yang sehat serta aktivitas pembelajaran yang kondusif. Risiko yang bisa ditimbulkan dari sasaran ini adalah terpaparnya virus COVID-19 yaitu Omikron. Penyebabnya adalah virus COVID-19. Kemudian untuk nilai risikonya, kemungkinan terjadinya kita berikan skor 2 karena sedikit kemungkinan terjadinya. Kemudian dampaknya kita berikan skor 5, maka nilai resikonya adalah 10. Next. Kemudian yang ketiga, sasarannya adalah operasional sekolah. Resikonya adalah operasional. Kemudian penyebabnya adalah pengawasan atau peraturan di dalam SMA dan Al-Iman Islamic Boarding School yang kurang ketat. Kemudian akibatnya dari tidak patuhnya siswa di lingkungan pesantren. Kemudian penyebabnya adalah pengendaliannya adalah dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar apabila ia melanggar suatu aturan dengan sengaja. Kemudian kemungkinan terjadinya kita beri skor 1 karena kemungkinan terjadinya sangat sedikit. Kemudian dampaknya kita beri skor 5, maka nilai berapa tuh? Maka nilai resikonya adalah 5. Kemudian sasaran yang keempat adalah siswa pesantren yang cupu. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah bullying atau pembulian. Penyebabnya adalah karena perbedaan status sosial atau ekonomi dan juga kadang berkaitan dengan fisik seseorang. Kemungkinan terjadinya kita berikan skor 2 dan dampaknya kita berikan skor 5, maka nilai resikonya adalah 10. Kemudian untuk yang kelima, sasarannya adalah anak yang orang tuanya tergolong tidak mampu. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah kemungkinan adanya kekurangan murid karena sangat susah untuk masuk ke sekolah tersebut bagi orang yang tidak mampu. Penyebabnya adalah keuangan yang masih terbatas. Kemudian untuk kemungkinan terjadinya adalah kita berikan skor 4 karena kemungkinannya terjadi sangat banyak. Kemudian dampaknya kita berikan skor 4, maka nilai risikonya adalah 16. Kemudian yang keenam, sasarannya adalah orang yang memiliki tingkat percaya diri yang rendah. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah orang tidak mau mendaftar ke sekolah tersebut karena untuk bisa masuk sekolahnya harus bisa lulus tes dulu. Penyebabnya adalah tes yang sulit untuk SMA dan Al-Iman Islamic Boarding School. Kemungkinan terjadinya kita beri skor 1 karena sangat sedikit kemungkinan terjadinya. Kemudian dampaknya kita beri skor 4
maka nilai risikonya adalah 4. Next. Kemudian yang ketujuh, sasarannya adalah orang yang ada di lingkungan pesantren. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah pencabulan atau seputaran berkaitan dengan warga sekolah. Penyebabnya adalah hawa nafsu. Kemungkinan terjadinya kita beri skor 1. Untuk dampaknya kita beri skor 5, maka nilai risikonya adalah 5. Kemudian yang ke-8, sasarannya adalah bangunan SMA dan Al-Iman Islamic Boarding School. Risikonya adalah gempa. Penyebabnya adalah bencana alam. Kemungkinan terjadinya adalah 5, karena banyak kemungkinan terjadinya. Kemudian dampaknya kita beri skor 5 juga, maka nilai risikonya adalah 25. Yang ke-9, sasarannya adalah warga pesantren. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah terkenanya penyakit kulit di dalam asrama. Penyebabnya adalah biasanya ini disebabkan karena ada seorang santri yang jorok dan kurang memperhatikan kebersihan dari kamarnya. Kemungkinan terjadinya adalah kita beri skor 2 dan dampaknya adalah skornya adalah 4, maka nilai risikonya adalah 8. Kemudian yang ke-10, sasarannya adalah lingkungan pesantren. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah pencurian. Penyebabnya adalah masalah ekonomi dan lainnya. Kemungkinan terjadinya kita berikan skor 2. Dan dampaknya kita beri skor 4, maka nilai risikonya adalah 8. Next. Kemudian untuk ke-11, sasarannya adalah keuangan sekolah yang memadai. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah keuangan yang terbatas. Penyebabnya adalah keuangan yang masih terbatas. Kemungkinan terjadinya kita beri skor 4, kemudian untuk dampaknya kita beri skor 4 juga, maka nilai risikonya adalah 16. Untuk yang ke-12, sasarannya adalah aktivitas atau kegiatan pembelajaran sekolah yang kondusif dan efektif. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah beban optimalnya kegiatan pembelajaran. Belum optimalnya kegiatan pembelajaran. Penyebabnya adalah terkendala keterbatasan sarana dan prasarana. Kemungkinan terjadinya kita beri skor 3, dan dampaknya kita beri skor 4, maka nilai risikonya adalah 12. Kemudian yang ke-13, sasarannya adalah pengelolaan data yang baik serta fasilitas teknologi canggih yang lengkap dan memadai. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah data murid yang tidak terkelola dengan baik. Penyebabnya adalah kelalaian staf TU serta kurangnya teknologi canggih seperti komputer dan sebagainya. Kemungkinan terjadinya kita beri skor 3 dan dampaknya adalah kita berikan skor 4, maka nilai risikonya adalah 12. Yang ke-14 adalah sasarannya pembayaran uang SPP siswa yang lancar. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah siswa yang menunggak pembayaran SPP atau uang bulanannya. Penyebabnya adalah kendala ekonomi dari keluarga santri. Kemungkinan terjadinya kita beri skor 3 dan dampaknya kita beri skor 4. Maka nilai risikonya adalah 12. Kemudian yang ke-15, sasarannya adalah siswa yang nyaman serta aktivitas atau kegiatan pembelajaran sekolah yang kondusif. Risiko yang bisa ditimbulkan adalah kurangnya kursi dan meja untuk belajar.
Penyebabnya adalah kekurangan biaya atau dana untuk membeli kursi dan meja belajar. Kemungkinan terjadinya kita beri skor 4 karena banyak kemungkinan terjadinya. Kemudian dampaknya kita beri skor 4, maka nilai risikonya adalah 16. Sekian. Kemudian penanggulangan risikonya. Untuk pertama kita bisa lakukan dengan pertama untuk kemungkinan terjadinya kasus korupsi dana BOS yang diterima oleh SMA Dar El Iman Islamic Boarding School ini, penanggulangannya bisa dilakukan dengan membuat peraturan atau sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, untuk resiko yang tidak disengaja, contohnya 26 guru dan siswa SMA Dar El Iman yang positif COVID-19 akibat belajar tatap muka dihentikan. Belajar tatap muka. Cara penanggulangannya adalah dengan memperketat prokes di lingkungan sekolahnya. Kemudian untuk yang ketiga, dari risiko atau permasalahan yang dapat terjadi selanjutnya itu pengawasan atau peraturan di dalam SMA Dar El Iman Islamic Boarding School yang kurang ketat, yang penyebabnya yaitu kurangnya perhatian lembaga terhadap tata tertib serta sanksi yang akan diterima apabila suatu peraturan dilanggar dengan sengaja. Kemudian pada risiko bullying atau pembulian, contohnya siswa A disuruh oleh siswa B untuk mengerjakan tugasnya atau membuli fisik siswa yang lain, yang penyebabnya bisa karena perbedaan status sosial atau ekonomi dan juga keadaan berkaitan dengan fisik seseorang. Maka solusinya adalah melaporkannya kepada guru agar ia dinasehati untuk tidak melakukan pembulian lagi. Yang kelima, risiko yang akan kemungkinan adanya kekurang murid karena sangat susah untuk masuk ke sekolah tersebut bagi orang yang tidak mampu. Penyebab ini adalah karena sekolah tersebut merupakan sekolah swasta dan biaya untuk masuk sekolah tersebut sangat mahal, yaitu berkisar 15 juta. Next. Kemudian yang Baiklah, untuk kesimpulan dan analisa kelompoknya akan saya bacakan. Jadi, kesimpulan yang kami ambil dari penelitian kami tentang SMA Dar El Iman Islamic Boarding School ini, yaitu SMA Dar El Iman Islamic Boarding School merupakan salah satu sekolah swasta terkenal di Padang, Sumatera Barat. Tepatnya berada di Komplek Islamic Center Dar El Iman, Jalan Gunung Juaro, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sekolah ini sudah berdiri dari tahun 2015. Berdasarkan dari analisis kelompok yang kami lakukan, terdapat berbagai macam resiko yang mungkin saja bisa terjadi di pesantren ini. Resiko-resiko tersebut termasuk dalam kategori resiko murni, spekulatif, khusus, fundamental, dan dinamis. Resiko tersebut tentunya memiliki penyebab, dampak, serta solusi atau cara penanggulangannya. Oleh karena itu, dengan adanya identifikasi resiko, pengukuran resiko, dan juga cara penanggulangannya, resiko-resiko yang telah teridentifikasi tadi, kejadiannya dapat diminimalisir. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.